kita tahu AI itu canggih banget. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau di dalamnya ada bahaya yang tersembunyi? Bahaya yang bahkan kita nggak tahu cara nyarinya gimana. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah tool baru yang bisa ngebongkar rahasia-rahasia itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental, yang jadi inti dari tantangan keamanan AI sekarang. Gimana caranya kita menemukan sebuah bahaya kalau kita bahkan nggak bisa mendeskripsikan bahaya itu seperti apa? Ini bukan sekedar teka-teki loh, ini masalah serius yang dihadapi para developer setiap hari. Jadi gini masalahnya, coba bayangin ya, Anda dikasih jutaan baris kode, terus disuruh, tolong cariin celah keamanannya ya. Bingung kan? Mulai dari mana coba? Nah, itulah rasanya mencoba mencari resiko baru yang nggak kita kenal dalam sebuah model AI raksasa. Hampir mustahil. Nah, inilah yang membawa kita ke masalah inti pertama. Kita bisa sebut ini titik buta keamanan AI. Pertanyaannya, kenapa sih metode yang kita pakai sekarang ini selalu aja ketinggalan satu langkah? Kenapa selalu reaktif? Poin pentingnya di sini. Tes keamanan AI yang ada sekarang itu kan dibikin sama manusia. Artinya, ya tes itu cuma bisa ngecek risiko yang udah kita tahu, yang udah kepikiran sama kita. Emang sih, ini efektif buat masalah yang udah kita kenal. Tapi, jelas pendekatan ini nggak bakal bisa nemuin perilaku-perilaku baru yang aneh dan nggak terduga. Istilah kerennya itu unknown unknowns. Hal-hal yang kita bahkan nggak tahu kalau kita nggak tahu. Terus gimana dong caranya kita keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Bukan dari teknologi AI baru yang super canggih, tapi justru dari sebuah tool klasik yang udah biasa dipakai sama para programmer. Begini perbandingannya, kalau audit AI cara lama, kita harus periksa semuanya dari nol. Itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami, susah banget. Tapi kalau di dunia software development, programmer pakai tool yang namanya diff. Fungsinya cuma nunjukin bagian mana yang berubah. Jadi tool ini langsung nunjukin, nih jarumnya di sini, jauh lebih efisien. Pertanyaannya, bisa nggak ya logika yang sama kita terapkan ke AI? Nah, teknik inilah yang disebut model diffing. Gampangnya, ini adalah cara membandingkan dua model AI untuk secara otomatis nemuin di mana aja sih perbedaan struktur dan perilaku mereka. Kerennya, dengan cara ini kita nggak perlu lagi nebak-nebak. Biarin aja AI-nya sendiri yang ngasih tahu kita, hey, di bagian sini nih ada perubahan penting dan mungkin berbahaya. Oke, kalau membandingkan dua versi dari model yang sama, mungkin masih gampang ya. Tapi, gimana ceritanya kalau kita mau membandingkan dua model yang benar-benar beda? Beda arsitektur, beda developer. Nah, disinilah muncul tantangan baru, yang bisa kita sebut masalah kamus dua bahasa. Analogi ini pas banget deh. Membandingkan dua AI yang beda total itu sama kayak kita nyoba pakai fitur track changes di dua ensiklopedia. Tapi yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu lagi pakai bahasa Jepang. Ya, bakal kelihatan banyak banget perbedaannya. Tapi nggak ada yang nyambung kan? Bener-bener kayak ngebandingin apel sama jeruk. Tool-tool generasi awal itu ibarat kamus dua bahasa yang, ya, standar banget. Coba lihat kutipan ini. Kamusnya maksa nerjemahin, tapi jadinya nggak pas. Contohnya, ada konsep unik dalam bahasa Prancis, debasement, yang kalau dipaksa diterjemahin jadi disorientasi, ya nuansanya hilang total. Nah, gara-gara terjemahan yang maksa ini, kata-kata atau konsep-konsep baru yang justru paling penting buat kita temukan malah jadi kelewat. Nah, untuk ngatasin masalah loss in translation ini, para peneliti di Anthropic nggak cuma nambal sulam kamus yang lama, mereka bikin kamus yang benar-benar baru. Namanya Dedicated Feature Crosscoder atau singkatnya DFC. Bedanya apa? Jadi, DFC ini nggak cuma satu daftar panjang, dia punya 3 bagian. Bagian pertama itu kamus bersama, isinya konsep-konsep yang dimengerti sama kedua model. Terus ada bagian khusus milik model A saja, dan satu lagi milik model B saja. Desain cerdas ini ngebuat dia nggak maksa nerjemahin. Dan yang paling penting, DFC ini secara spesifik nunjukin konsep-konsep unik yang cuma ada di salah satu model. Oke, sekarang kita punya kamus yang jauh lebih canggih. Artinya, kita bisa mulai berburu. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Apa sih sebenarnya saklar-saklar tersembunyi yang berhasil ditemuin sama tool ini di dalam model-model AI raksasa? Tapi sebelum itu, kita perlu paham satu teknik penting namanya steering. Gini, bayangin di dalam AI itu ada semacam tombol volume buat setiap fitur. Nah, steering ini adalah saat peneliti sengaja muter tombol volume itu. Kadang digedein, kadang dikecilin. Tujuannya buat lihat gimana perilaku si AI berubah. Simple kan? Dan hasilnya luar biasa.
Waktu mereka ngediff model dari Meta, yaitu Llama 31, sama model dari Alibaba, Quanta 3, tool ini secara otomatis nemuin fitur-fitur unik yang bermuatan politis di masing-masing model. Di Llama 31 ada fitur keistimewaan Amerika, sementara di Quanta 3 ada fitur kesejajaran dengan Partai Komunis Tiongkok. Waktu fitur-fitur ini, volumenya digedein, ya output dari masing-masing model jadi sangat sejalan dengan ideologi tersebut. Penemuan lain yang nggak kalah menarik. Waktu ngebandingin model lain, tool ini nemuin sesuatu yang super spesifik. Sebuah mekanisme penolakan hak cipta. Dan ini cuma ada di model GPT-OS S20B milik OpenAI. Jadi ini pada dasarnya adalah sebuah tombol on-off internal yang ngatur apakah si model bakal nolak permintaan yang berbau konten hak cipta atau enggak. Terus, apa yang terjadi waktu tombol volumenya dikecilin atau ditekan? Mekanisme penolakan ini jadi nggak aktif. Hasilnya, pas diminta, si model langsung coba nulis lirik lagu Bohemian Rhapsody. Nah, ini yang lucu. Sebaliknya, waktu tombol volumenya digedein, si model jadi super paranoid. Dia jadi menolak permintaan yang absurd, misalnya diminta resep roti selai kacang, dia malah bilang resep itu dilindungi hak cipta. Keterlaluan kan? Oke, penemuan soal bias politik dan tombol hak cipta ini bukan sekedar trivia yang menarik ya. Ini implikasinya besar banget. Jadi, di bagian terakhir ini, mari kita tarik kesimpulan. Apa sih artinya semua ini buat masa depan AI? Intinya, model diffing ini bikin kita bisa mengaudit AI dengan lebih cerdas, nggak cuma lebih kerja keras. Auditor jadi bisa fokus ke perubahan yang paling krusial dan, yang terpenting, nemuin unknown-unknowns yang tadinya nggak kelihatan. Coba bayangin, kita bisa aja nemuin masalah kayak sekovensi. Itu loh, kecenderungan AI buat iya-iya aja sama pengguna, bahkan sebelum modelnya dirilis ke publik. Jadi semua ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita. Kita udah lihat gimana tool ini bisa nemuin saklar buat politik dan hak cipta. Dengan perkembangan AI yang makin ngebut, kira-kira unknowns apa lagi ya yang masih bersembunyi di dalamnya, yang nunggu buat diungkap? Ini pertanyaan kunci yang harus kita jawab bareng-bareng sambil kita melangkah ke masa depan teknologi yang luar biasa ini.